Malam semuanya, Bapak Ibu, eh, peserta dari seminar hari ini, kita hari ini akan membahas terkait dengan alergi makanan dan juga intoleransi makanan. Nah, sebelumnya, eh, perkenalkan saya Apoteker Evan, nama lengkap saya itu Stefanus Lonongalo. Saya biasanya dipanggil Evan, atau di kalangan teman sejawat saya biasa dipanggil Apoteker Evan. Saya saat ini bekerja di Nutrik dan sebelumnya saya berkuliah di Universitas Pancasila Jakarta. Di sini saya mengambil S1 Farmasi dan juga melanjutkan studi profesi apoteker. Di tahun 2020 saya bisa lulus dan kemudian melanjutkan karir saya di bidang farmasi, terlebih khusus di bagian teknologi farmasi, yaitu di industri kosmetik, industri obat-obatan, dan juga saat ini di suplemen kesehatan dan juga obat tradisional di Nutrik. Dan di Nutrik sendiri saya berperan sebagai apoteker dan juga bagian regulatory affairs. Jadi terkait dengan aturan-aturan atau regulasi peredaran obat di Indonesia, khususnya untuk produk-produk Nutrik itu menjadi bagian tanggung jawab saya dalam proses peredarannya, meliputi kualitinya dan juga legalitasnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan produk-produk Nutrik yang saat ini sudah legal dan itu regulasinya di Indonesia untuk mutunya atau kualitasnya itu uh, bisa kita dapat jaminan dari BPOM bahwa produk-produk kita itu bermutu dari sisi peredarannya dan juga dari sisi legalitasnya. Jadi sangat-sangat uh, ada jaminan untuk mutunya karena di sini ada apoteker penanggung jawab di bagian mutunya. Oke, baik. Saat ini kita akan belajar tentang alergi makanan dan juga tentang intoleransi makanan. Mengapa kita harus belajar tentang alergi dan juga intoleransi makanan ini? Karena saat berkuliah, bahkan dalam pekerjaan saya setiap hari ditekankan bahwa omong kosong berbicara tentang obat kalau kita tidak mengetahui tentang penyakit itu sendiri. Jadi kita harus ketahui dulu penyakitnya atau masalahnya, baru kita bisa main dengan obat-obatan atau dengan produk-produk farmasi gitu. Oke. Nah, dalam pembahasan kita saat ini, kita akan membahas tentang sekilas tentang alergi dan juga intoleransi dan bagaimana kita mengenali kedua reaksi ini atau masalah ini atau penyakit ini antara alergi dan juga intoleransi makanan. Dan di dalam penanganannya atau dalam menghadapi kasus ini antara intoleransi makanan dan juga alergi makanan, ada yang boleh dan tidak boleh, tentunya ada aturannya. Jadi, oh ini boleh, ini nggak boleh gitu. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut. Nah, di dalam intoleransi makanan, nah, intoleransi makanan itu melibatkan sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini tidak mampu menyerap makanan atau spesifiknya di sini adalah tidak mampu untuk menyerap protein atau mencerna protein yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh kita sehingga menimbulkan reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan. Nah, untuk alergi makanan ini melibatkan sistem imun. Jadi ada perbedaannya. Sistem imun itu apa? Alergi makanan itu dia melibatkan sistem imun, tetapi kalau intoleransi makanan tidak melibatkan sistem imun, hanya melibatkan terkait sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini meliputi mulut sampai di anus. Jadi gitu. Jadi antara alergi makanan dan juga intoleransi makanan itu sangat berbeda dan kadang kita sulit membedakan gitu. Jadi saat ini pertemuan ini kita bisa membedakan bahwa alergi makanan itu adalah melibatkan sistem imun untuk memproduksi antibodi yang sangat berlebihan. Jadi sistem imun ini merespon ketika protein masuk tubuh, mengenalinya sebagai sebuah benda asing gitu. Jadi kayak misalnya kita masuk ke rumah orang nih, kita nggak kenal, kita mau masuk rumah, tetapi orang dalam rumah nggak kenal kita, terus
udah langsung pasang sistem pertahanan gitu untuk mengusir atau bahkan apa gitu. Jadi sama nih antara alergi makanan itu ketika protein masuk, sistem imun ini melihatnya ini benda asing, tapi sebenarnya itu enggak, itu hal yang bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi sistem imunnya merespon ini benda asing, maka mengeluarkanlah antibodi yang sangat berlebihan, dan ketika antibodi ini berlebihan akan menyebabkan gejala-gejala yang namanya alergi. Jadi pas masuk dia langsung cepat gitu bereaksi. Dan reaksinya itu berlebihan atau responnya atau apa ya, kayak tindakannya itu sangat berlebihan gitu untuk merespon adanya alergi atau protein yang masuk ke dalam tubuh kita. Berbeda dengan intoleransi makanan. Intoleransi makanan ini hanya sebatas sistem pencernaan dan tidak melibatkan sistem imun. Jadi di dalam sistem pencernaan kita itu kan ada enzim. Nah, enzim ini yang berpengaruh, misalnya kadarnya kurang ataupun uh, ada kerusakan di dalam atau ada ketidaknormalan di dalam sistem pencernaan yang tadi ada dari pas kita mau makan kan, dari mulut kita makan dikunyah terus sampai ke dikeluarkan gitu, sampai di anus. Nah, jadi tidak ada ketidakmampuannya sistem pencernaan kita atau organ-organ yang tadi dari mulut sampai anus itu menyerap makanan yang kita makan dan malah memberikan reaksi yang kita tidak inginkan. Oke, dari penyebabnya sendiri, untuk alergi makanan dan juga intoleransi makanan itu berbeda. Jadi alergi makanan ini akan terjadi ketika kita memakan atau kita menyentuh gitu, atau ada kita menghirup aja makanan penyebab alergi. Nah, sedangkan untuk intoleransi makanan itu biasa disebabkan karena adanya faktor keturunan, kayak apa ya, uh, genetik gitu, kayak misalnya dari orang tua kita punya riwayat riwayat intoleransi makanan terus nanti turun ke kitanya gitu. Nah, untuk alergi makanan sendiri itu biasa disebabkan karena ada uh, apa kandungan-kandungan dalam susu sapi atau kacang pohon, dan juga gandum. Juga bisa kita disebabkan karena kita makan telur. Nah, telur kita ketahui bersama bahwa telur itu mengandung protein. Nah, ketika kita makan protein, terus sistem imun merespon ini dengan sangat-sangat berlebihan gitu. Masuk nih protein sebagai suatu yang asing gitu. Dikiranya suatu penyakit atau benda-benda asing lah gitu. Benda asing, terus untuk mempertahankan agar tubuh tetap sehat. Maksud si sistem imun ini kita, biar kita, badan kita itu sehat, tapi ternyata yang masuk ini dikenalinya sebagai suatu benda asing. Bereaksilah yang sangat berlebihan itu. Harus kita perangin nih benda asing ini. Jadi diperangi, terus berperangnya ini berlebihan gitu. Jadi harusnya ini bermanfaat, harus kita cerna, terus kita terima manfaat yang baik dari protein itu sendiri untuk energi kita atau melakukan aktivitas-aktivitas kita seharian, malah direspon atau malah orang bilang pikir kayak negatif thinking gitu. Sistem imunnya seperti itu gitu. Jadi responnya itu terhadap protein ini berlebihan. Nah, dalam telur itu kita ketahui sendiri bahwa mengandung protein, dan kemudian ketika kita makan, sistem imunnya merespon, ini benda asing nih. Dibuatlah sistem pencernaan sedemikian rupa untuk menyerang protein ini sehingga timbullah gejala-gejala alergi gitu yang kita bisa merasa sakit atau merasa kurang enak badan gitu. Nah, untuk intoleransi makanan sendiri itu biasanya disebabkan karena turunan atau genetik gitu. Jadi uh, misalnya orang tuanya kita atau neneknya kita ada suatu penyakit itu yang terkait dengan sistem pencernaan kita, kemudian uh, turun ke generasi atau anaknya gitu. Terus ini
bisa disebabkan dari intoleransi makanan ini juga bisa disebabkan karena kekurangan enzim-enzim pencernaan tentunya ya. Dalam sistem pencernaan kita dan mulai dari mulut itu ada namanya enzim, biasanya ada amilase. Jadi untuk kita bisa mengenali nama-nama enzim itu biasanya akhiran-akhirannya itu AC gitu, amilase gitu-gitu. Jadi itu oh ini uh, penamaan untuk enzim. Jadi kita udah tahu. Jadi ada kekurangan enzim pencernaan di mulut atau dari mulut sampai di usus atau sampai di anus, dan bisa juga disebabkan karena adanya kerusakan dari enzim. Jadi enzim ini karena kurang atau karena rusak, jadi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya gitu. Jadi tugasnya tidak terlaksana dengan baik karena kurang dan juga karena rusak. Kan kalau kita membuat sesuatu terus ada bahannya yang kurang, itu bisa menyebabkan ke kualitas gitu. Kayak gitulah sistem dari intoleransi makanan karena enzimnya kurang, jadi nggak bisa tuh mencerna dengan baik. Terus bisa juga disebabkan karena penyakit pencernaan. Penyakit pencernaan ini contohnya kayak misalnya kita punya asam lambung, kita mau makan malah keluar lagi karena asam lambung yang terlalu tinggi gitu, terlalu banyak, jadi kita nggak bisa mencerna. Jadi itu perbedaannya dari segi penyebabnya. Untuk alergi makanan lebih ke sistem imun. Jadi responnya terhadap protein-protein dari susu sapi, kacang pohon, kacang tanah, gandum ataupun kerang itu sangat berlebihan. Berbeda dengan intoleransi makanan, adanya kerusakan atau kekurangan enzim atau adanya penyakit pencernaan. Dan yang paling berpotensi itu yang menyebabkan terjadi intoleransi makanan juga karena faktor genetik atau turunannya kita punya penyakit-penyakit yang uh, dulunya punya penyakit terus turun ke generasinya. Oke, nah gejala gejala dari intoleransi makanan. Namun sebelumnya kita kenali dulu gejala, dan biasa kita pasti sering dengar kan Bapak Ibu, gejala dan tanda. Apa sih bedanya gejala dan tanda? Nah, balik lagi bahwa saya mau informasikan lagi buat Bapak Ibu semuanya yang hadir saat ini bahwa omong kosong berbicara tentang obat ketika kita tidak mengetahui penyakitnya. Nah, kita lihat dulu gejalanya. Gejala itu apa yang kita bisa rasakan. Berbeda dengan tanda. Kalau tanda itu bisa diukur. Kayak misalnya tekanan darahnya 120 per 80 itu bisa menjadi tanda. Tetapi ketika dia bilang sakit kepala atau di sininya tegang, nah itu bisa itu namanya gejala gitu. Apa yang kita rasakan gitu, apa yang menjadi keluhannya kita, itu yang namanya gejala. Nah, gejala intoleransi makanan itu uh, pertama adalah detak jantung kita jadi cepat gitu. Jadi cepat, terus kita kemudian diare karena kita nggak bisa mencerna makanan kan. Kok bisa diare? Itu bisa saja karena kita intoleransi makanan atau kita nggak bisa toleran gitu, nggak bisa menerima makanan itu. Jadi dinamakanlah intoleransi makanan karena dia nggak bisa terima makanan itu. Nah, terus ada gejala-gejala alergi juga bisa terjadi ketika intoleransi makanan. Terus ada susah bernafas malah. Karena tidak bisa mencerna makanan itu malah menyebabkan kesusahan bernapas, terus sensasi yang kayak terbakar gitu atau panas. Terus bisa jadi kita juga berkeringat gitu karena intoleransi makanan, misalnya kita yang nggak suka yang makanan-makanan pedas itu, itu bisa memicu kita bisa berkeringat, berkeringat terus kita malah mual atau apa gitu ketika itulah intoleransi. Jadi ada beberapa orang yang nggak suka pedas kan, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka pedas, ada yang suka ada yang nggak suka gitu, ada yang suka manis-manis, terus ketika pas makan cabai aja langsung eh, kayak bereaksi gitu, panas lah, lidahnya jadi kebas lah gitu gitu atau berkeringat. Terus
Bisa juga sakit kepala tuh, misalnya kita makan cabai nih terlalu pedas, nyut-nyut dah kepalanya kita, itu bisa disebabkan juga karena uh, intoleransi makanan. Jadi kita nggak bisa menerima, contohnya tadi cabai atau sambal yang terlalu pedas gitu. Oh, menyebabkan sakit kepala atau nyut-nyut gitu kan. Nah, itu intoleransi makanan bisa kan dalam intoleransi makanan. Terus kita gemeteran, terus tegang di bagian dada kita dan juga di bagian wajah kita jadi kayak tegang gitu karena terjadinya intoleransi makanan. Nah, untuk alergi makanan sendiri, jadi gejalanya itu ketika kita makan dia langsung bereaksi gitu, dia langsung bereaksi. Nah, itu bisa menyebabkan yang paling sering kita lihat untuk alergi makanan itu bisa karena adanya pembengkakan. Di pembengkakan itu bisa di bagian bibir kita, seperti kayak misalnya kita makan makan telur, mungkin jadi langsung bibir kita jadi, atau misalnya alergi terhadap kayak ikan asin gitu, ada kandungannya di dalam proteinnya yang menyebabkan misalnya bibir kita jadi bengkak atau mata kita atau wajah kita jadi kayak bengkak-bengkak gitu. Nah, juga bisa kita alami kesulitan bernafas gitu, kesulitan bernafas, terus batuk yang berkelanjutan, juga ketika kita batuk juga ada tenggorokan yang agak sesak gitu, dan tadi tuh ada kebas lidahnya atau ada bengkak di lidahnya, itu juga bisa menjadi gejala dari reaksi alergi itu. Terus kadang juga kita bisa lihat ketika kita makan makanan, terus memiliki langsung reaksi kayak bintik-bintik merah, kayak gatal, itu bisa juga disebabkan karena alergi makanan. Terus sakit perut dan bahkan kita bisa muntah. Dan yang paling resiko paling tinggi adalah kita bisa pusing kemudian pingsan. Nah, gitu. Jadi untuk gejala dari alergi makanan dan juga intoleransi makanan uh, sangat berbeda spesifik kayak gini untuk gejalanya, untuk gejala makanan seperti ini, dan untuk gejala alergi makanan itu dia responnya sangat cepat gitu. Nah, tipe-tipe intoleransi makanan itu kita bisa golongkan menjadi tiga. Ada intoleransi susu, intoleransi gluten, dan juga intoleransi terhadap bahan-bahan atau jenis-jenis bahan yang mengandung salisilat. Nah, intoleransi susu. Jadi gambarannya saat kita makan atau kita minum produk-produk yang berasal dari susu, kayak mungkin susu murni atau es krim atau apapun itu yang berasal dari susu, ketika kita makan kemudian dalam reaksi tubuh kita itu tidak mampu mencerna susu yang terkandung dalam gula yang terkandung dalam susu ini. Jadi tidak mampu karena bisa disebabkan karena kurangnya enzim yang buat mencerna susu atau biasa kita kenal dengan laktase. Nah, ini kurang atau bahkan rusak gitu. Jadi uh, ketika udah kurang yang di bawah normal gitu, dia nggak bisa mencerna gula yang ada dalam susu ini secara maksimal gitu. Jadi menimbulkan reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan. Bisa saja kita jadi diare, terus kita kemudian masuk angin. Ketika kita masuk angin jadi kembung gitu. Jadi ini peristiwanya atau kejadian seperti ini ketika kita minum susu, terus mau ada reaksi yang tadi kita belajar gejala-gejala yang muncul itu masuk ke dalam kategori intoleransi susu. Nah, udah bisa ngerti sampai sini? Iya nih kan Kak. Nah, jadi intoleransi susu ini itu kita bisa lihat bahwa dia melibatkan enzim di dalam sistem pencernaan itu. Ketika melibatkan enzim atau melibatkan sistem pencernaan, itu namanya intoleransi makanan. Tetapi ketika dia melibatkan sistem imun kita untuk merespon alergi ini, protein ini, itu namanya alergi makanan. Tapi untuk kasus susu atau ketidakmampuan kita mencerna susu, itu kan melibatkan sistem pencernaan kita. Jadi itu masuknya dalam intoleransi susu.
Jadi lebih tepatnya sih intoleransi terhadap gula. Kenapa gula? Karena merupakan karbohidrat gitu. Jadi uh, apa? Tidak mampu untuk mencerna gula yang ada dalam susu. Nah, untuk intoleransi gluten, gluten ini bisa kita dapatkan dari produk-produk yang mengandung gandum ataupun gandum hitam gitu. Nah, sama kayak kasus susu tadi bahwa tidak mampu mencerna gluten karena kadar enzim yang rendah. Jadi ketika kadar enzim rendah, tidak bisa melakukan tugasnya secara baik atau secara sempurna seperti yang kita inginkan gitu. Jadi kemudian menimbulkan reaksi atau gejala yang kemudian kita sakit, terus jadi kembung atau bahkan mual-mual gitu karena ketika kita makan terus sakit terus jadi kembung dan mual-mual itu melibatkan sistem pencernaan kita itu juga tetap masuk ke dalam intoleransi gluten. Nah, untuk intoleransi salisilat sendiri sama aja tadi dengan intoleransi susu atau gluten. Jadi kita mengandung memakan makanan yang mengandung salisilat. Pastor Fatapina. Makanan yang mengandung salisilat itu seperti buah-buahan, sayur, bahan-bahan herbal, bumbu dapur atau permen atau biasanya permen karet gitu. Nah, ketika kita makan bahan-bahan atau makanan yang mengandung salisilat ini yang tadi saya sebutkan bahwa dari buah misalnya, terus kita tidak mampu untuk mencerna karena kekurangan enzim, terus menimbulkan reaksi seperti merah, gatal-gatal, terus sakit perut atau diare, atau bahkan lelah gitu. Itu karena tadi sistem pencernaan kita udah abnormal atau tidak bisa mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya, tidak secara optimal gitu, tidak bisa bekerja secara maksimal untuk uh, mengurai makanan yang kita makan itu menjadi energi, malah menimbulkan reaksi gejala kita sendiri gitu. Nah, ada tipe-tipe alergi makanan. Jadi di dalam kasus ini ada tipe-tipe alergi makanan itu bisa karena kita alergi susu sapi. Oh, berarti alergi susu sapi. Terus ada tipe alergi yang ketika kita makan kacang pohon atau kacang tanah atau kerang-kerangan atau ikan uh, itu ya tergantung dari alergi yang kita alami saat kita makan susu sapi, minum susu sapi, atau kita makan kacang, terus langsung menimbulkan respon yang seperti gejala-gejala alergi, berarti kita alergi terhadap bahan tersebut. Lebih spesifiknya protein yang terkandung di dalam kacang pohon misalnya gitu ya. Nah, untuk alergi susu sapi adalah suatu keadaan ketika kita makan atau bahkan minum susu itu sendiri, kemudian timbul langsung beberapa saat atau beberapa jam kemudian timbul kayak ketika kita makan produk langsung minum susu nih atau misalnya kita makan keju atau misalnya es krim atau yogurt terus menimbulkan reaksi yang sangat-sangat tidak kita inginkan gitu kayak misalnya gatal-gatal merah atau bahkan bengkak dan semua gejala-gejala alergi tadi itu maksudnya dalam alergi susu. Artinya produk apapun itu yang mengandung susu sapi terus menimbulkan reaksi yang kita tidak inginkan, nah itu masuk dalam kategori alergi susu sapi gitu. Jadi produk susu sapi yang menyebabkan alergi bagi tubuh kita gitu. Terus gimana dengan alergi kacang pohon? Yaitu ketika kita makan makanan kacang pohon itu, kacang pohon artinya itu dari pohon-pohon kacang yang menghasilkan kacang gitu kayak misalnya kacang Brasil atau kacang mede atau almond atau kedelai atau walnut atau pistachio. Nah, ketika kita makan salah satu dari bahan ini, nah kita makan nih, terus menimbulkan reaksi alergi yang seperti kita paparkan sebelumnya, terus menimbulkan reaksi ini, oh berarti kita masuk alergi di kacang-kacangan pohon. Sama halnya dengan alergi kerang. Ketika kita makan kerang-kerangan atau seafood kayak gini, seperti cumi, lobster, udang, udang karang, dan juga kerang,
saat kita makan salah satu atau bahkan semua jenis ini terus menimbulkan reaksi-reaksi alergi seperti merah atau mata jadi bengkak atau bibir bengkak atau muka kita jadi bengkak gitu. Yang sesuatu yang kita tidak inginkan saat kita makan uh, udang, lobster, cumi. Oh, itu berarti kita masuk dalam kategori atau tipe alergi dari kerang. Nah, ada juga beberapa dari kita yang mengalami alergi ikan. Jadi saat kita makan ikan tuna, terus kita makan ikan kakap atau ikan 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 laut maupun ikan yang di air tawar gitu, terus menimbulkan reaksi alergi itu berarti kita masuk dalam kategori atau tipe alergi ikan. Jadi protein-protein yang terdapat dalam ikan itu kita intoleransi terhadap bahan itu dan menimbulkan reaksi yang sangat berlebihan yang tidak kita inginkan, maka kita masuk dalam tipe alergi ikan. Nah, ketika kita berbicara tentang alergi, pasti timbul pertanyaan gimana cara kita mendiagnosa. Namun, kegiatan diagnosa ini menjadi sebuah ranah untuk profesi tertentu, yakni dokter gitu. Jadi, ini merupakan bagian atau uh, ranah kedokteran untuk menegakkan diagnosa di setiap masalah-masalah kesehatan yang kita alami untuk penegakan diagnosa itu di dokter. Namun tidak salah kalau kita belajar tentang diagnosa juga. Saya juga sebagai apoteker sebenarnya kita lebih ke pharmaceutical praktisnya atau berbicara tentang obat dan juga bagaimana obat itu bereaksi terhadap penyakit yang sudah didiagnosa dokter, tetapi kita juga perlu untuk mengenali ketika terjadi kasus-kasus yang mungkin uh, kasus-kasus yang di gawat darurat kita bisa mengenali gitu, pengenalan dasar aja, nggak sampai yang spesifik seperti yang dipelajari oleh profesi dokter gitu. Nah, tadi kenapa kita harus belajar diagnosanya? Jadi kita udah ngerti nih, oh ini penyakitnya. Jadi balik lagi bahwa omong kosong berbicara sebuah obat atau dalam hal ini produk farmasis, tetapi kita tidak tahu penyakitnya itu sendiri atau masalah yang kita hadapi sendiri. Nah, pertama, dalam diagnosa alergi itu ada tes alergi namanya. Nah, tes alergi ini uh, bisa dengan tes darah dan juga bisa dengan tes kulit. Biasa tes kulit ini dikenal dengan skin test gitu. Jadi untuk tes darah sendiri berarti kita kenali reaksi tubuh terhadap alergen. Jadi darahnya kita diambil terus dicek gitu. Nah, untuk tes kulit sendiri biasanya dilakukan oleh teman-teman profesi kedokteran atau juga bisa perawat gitu untuk skin testnya aja gitu. Jadi alergen atau bahan-bahan alergi itu yang memicu atau kita curigain, oh ini kayaknya sumber alergi yang saya rasakan gitu. Jadi kita ambil uh, bagian dari makanan itu, kemudian kita tes ke kulit yang paling sensitif. Biasanya untuk kulit sensitif di bagian ketiak gitu, di bagian sininya nih. Itu bisa kita tes di situ dan untuk ketika misalnya kita nggak cocok dia menimbulkan reaksi gitu, reaksi yang cepat. Bisa lebih spesifiknya itu biasa merah-merah gitu. Nah, itu untuk tesnya dan balik lagi bahwa kita harus diagnosa yang paling valid itu dari dokter karena itu ranah kedokteran gitu. Jadi tapi tidak salah untuk kita ketahui secara basicnya aja, secara dasar-dasarnya aja gitu. Nah, terus bagaimana yang kedua adalah buatlah diari makanan. Jadi apa yang kita makan itu atau gejala-gejala yang kita alami setelah kita makan dan atau apa yang kita rasakan saat kita makan makanan tertentu yang kita curigai tadi itu, kemudian itu kita catat semuanya. Kemudian ketiga itu kita bisa dengan mengendalikan diet. Jadi mengendalikan diet ini artinya disingkirkan atau di skip atau dihindari aja dulu gitu. Disingkirkan makanan yang tidak dapat ditoleransi badan. Jadi
kita bisa mengenalikan masing-masing dari kita punya, biasa kita makan makanan, terus kita ada reaksi yang kita tidak inginkan gitu. Misalnya tadi kayak kita makan sambal terus malah kepedesan, malah sakit kepala atau keringat yang berlebihan gitu. Nah, itu berarti kita intoleransi. Kita bisa skip aja gitu. Kita bisa pilih makanan lain untuk kita makan. Dan kemudian kita bisa makan kembali, kemudian kita catat lagi gejala-gejalanya itu. Oh, berarti ketika saya makan cabai ini menimbulkan reaksi kayak keringat atau lidah jadi kebas atau reaksi-reaksi yang sakit kepala, bahkan nyut-nyut gitu palanya. Jadi di bagian apa di pelipis ini biasa nyut-nyutan gitu yang sangat berlebihan malah malah bikin sakit kepala atau reaksi-reaksi lain gitu yang kita tidak inginkan, yang kita tidak duga-duga akan terjadi pada diri kita malah terjadi. Nah, itu bisa kita catat lagi apa-apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu bisa membantu ketika kita misalnya mengalami kasus seperti ini. Oh, berarti ini ada makanan ini atau makanan mengandung yang tadi makanan sumber-sumber alergi itu. Itu kita kemudian catat dan kita catat juga gejala atau uh, apa yang kita rasakan, apa yang kita keluhkan itu kita catat biar kita bisa menghindari itu nantinya di kemudian hari. Terus untuk pengobatannya sendiri, nah kita masuk di pengobatan ini tentunya ada lebih ke obat antihistamin. Kenapa kita pakai antihistamin? Karena ketika ada alergi itu respon imun kita atau sistem imun atau biasa kita sebut dengan kekebalan tubuh kita ini melepaskan banyak histamin kan. Nah, ketika banyak histamin berarti kita kasih supaya berhenti atau kurang memproduksi histamin maka kita kasih antihistamin gitu. Jadi histamin bisa terkontrol dan atau bahkan berkurang untuk diproduksi, dan ketika histamin ini berkurang maka reaksi alergi yang kita alami itu bisa berkurang. Bukannya ketika kita produksinya berlebihan kan makin banyak makin sakit yang kita rasakan gitu. Tapi ketika kita berikan antihistamin maka histaminnya akan stop atau berkurang produksinya. Ketika produksinya berkurang untuk histamin ini, maka akan memberikan reaksi alergi yang ringan gitu. Nah, diare atau gangguan pencernaan karena intoleransi itu kita bisa pakai obat juga, misalnya obat yang bisa menetralkan asam lambung ketika tadi kita makan suatu makanan yang memicu terjadinya reaksi asam lambung itu kita bisa pakai misalnya obat-obat yang menetralkan asam lambung ketika asam lambungnya sudah sangat kuat. Terus kita bisa menggunakan suntik adrenalin. Nah, suntik adrenalin ini diregulasi Indonesia karena juga saya berurusan dengan regulasi. Jadi suntik adrenalin ini Bapak Ibu kita tidak bisa peroleh secara bebas atau secara kita mau ke supermarket atau kita ke warung-warung bahkan itu kita tidak bisa dapatkan suntik adrenalin ini, atau kita langsung ke apotik terus kita minta aku mau minta suntik adrenalin dong, itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu ada namanya diagnosa kedokteran untuk kemudian meresepkan, karena adrenalin ini suntikan adrenalin ini masuknya di obat keras gitu, jadi harus perlu resep dokter juga, dan suntikan perlu kita ketahui bahwa penggunaannya juga khusus. Jadi misalnya dari profesi dokter atau juga perawat gitu untuk yang lebih berkompeten untuk memberikan penyuntikan karena dia penggunaannya khusus. Jadi penggunaan ini bisa optimal pada orang-orang yang kompeten di bidang ini untuk bidang suntik. Jadi suntik adrenalin ini dipakai untuk keadaan darurat. Jadi hanya keadaan darurat dan untuk reaksi alergi yang sangat-sangat parah gitu. Jadi udah nggak bisa kita kendalikan dan reaksinya itu sangat cepat dan bahkan berbahaya. Pokoknya darurat juga. Nah, baru kita pakai suntikan adrenalin untuk uh,
menangani kasus alergi yang sangat parah gitu. Dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan juga pemakaiannya atau kita pakai gitu bisa dibantu oleh profesi dokter dan juga perawat atau bahkan ketika dokter atau perawatnya udah uh, mengedukasi cara penggunaannya itu bisa kita gunakan ketika misalnya alergi kita sering timbul gitu dan sangat parah gitu dan terus kita diresepkan itu kita bisa diberikan teknik khusus untuk edukasi untuk penggunaan suntikan ini. Dan di dalam kasus ini tentu ada yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, yang untuk meminimalisir kejadian yang kita tidak inginkan saat kita belanja gitu atau mau makan makanan-makanan seperti makanan instan, biasanya haruslah kita sebaiknya periksa label dulu, label dari produk itu apa yang terkandung dalam produk yang akan kita konsumsi ini. Jangan sampai saat kita mau makan, oh ternyata kita ada intoleransi terhadap uh, suatu bahan tertentu yang terkandung di dalam gitu, atau bahkan mengandung alergen atau kayak misalnya yang tadi kayak misalnya mengandung susu sapi, ternyata kita alergi susu sapi, dan tapi kita nggak baca labelnya, itu sangat fatal atau sangat beresiko tinggi untuk kita bisa kena reaksi yang kita tidak inginkan atau alergi itu sendiri gitu. Jadi perlu untuk kita periksa label dulu sebelum kita makan, jangan sampai kita ceroboh gitu atau kita buru-buru terus kita langsung minum minuman yang mengandung bahan-bahan alergen gitu. Atau alergen ini bisa kita sebut sebagai pemicu alergi. Terus apalagi yang boleh kita lakukan adalah kita harus terbuka untuk orang-orang sekitar kita, bisa keluarga kita, atau rekan-rekan kerja kita, atau rekan-rekan komunitas-komunitas perkumpulan kita yang sering kita misalnya kayak arisan gitu. Nah, itu kan biasa kita makan atau minum minimal gitu lah. Tahu-taunya nanti kita ditawarin makanan atau minuman ternyata di dalamnya ada pemicu alergi gitu. Jadi ditakutkan malah menimbulkan reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan yang bersumber dari orang-orang terdekat kita, ataupun teman-teman kuliah atau komunitas-komunitas kita gitu. Jadi ketika kita udah sampaikan bahwa kita alergi terhadap ini, maka mereka bisa mengontrol atau bisa menghindarkan kita dari uh, bahaya dari alergi itu sendiri. Nah, paling lagi yang kita boleh lakukan bahwa ketika kita udah diberikan resep dari dokter untuk dikasih sediaan adrenalin, injeksi adrenalin ini kita harus bawa selalu injeksi adrenalin untuk kita langsung injeksikan saat kita terkena reaksi-reaksi yang sangat berlebihan. Dan apalagi yang boleh kita lakukan adalah ketika kita mengunjungi sebuah restoran atau kafe atau apapun itu, kita bisa infokan bahwa saya alergi terhadap uh, bahan ini atau aku intoleransi terhadap minuman ini, minuman itu atau makanan ini. Jadi kita bisa meminimalisir. Jadi kejadian kejadian intoleransi ataupun alergi kita harus sadari ke bahwa kita alergi ini atau intoleransi terhadap makanan ini itu kita kemudian terbuka kita sampaikan apa, jadi ketika kita sampaikan kepada pemilik kafe atau kepada restoran atau apapun itu, nah itu kita bisa meminimalisir kejadian intoleransi atau alergi makanan. Jadi harus kita sampaikan gitu. Dan apalagi yang kita boleh lakukan adalah saat kita ke perjalanan jauh atau misalnya camping atau apapun itu, kita terbang atau naik kapal atau yang ada fasilitas buat makannya gitu. Nah, itu kita harus sampaikan bahwa saya alergi makanan ini atau tidak bisa makan ini karena bisa menyebabkan asam lambung saya naik atau bahkan pusing atau hal-hal lain yang tidak bisa diterima tubuh kita, kita harus sampaikan. Jangan sampai kita diam aja, malah menyebabkan reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan. Nah, apalagi yang boleh kita lakukan untuk meminimalisir kejadian alergi tadi,
alergi ini bisa disebabkan karena saat kita menyentuh aja itu bisa menyebabkan alergi karena responnya terlalu berlebihan. Maka bersihkan tempat umum yang akan kita pakai gitu. Ini bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan alergen atau pemicu alergi itu. Jadi kita bisa bersihkan dulu baru kita gunakan gitu. Kalau tidak bisa membersihkan, kita bisa minta tolong sama petugas-petugasnya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi di tempat-tempat umum gitu. Nah, apa yang tidak boleh? Ya tidak boleh tentunya jangan kita makan makanan yang mengandung alergen atau pemicu alergi, atau makan makanan yang sebenarnya kita nggak boleh atau disarankan oleh dokter atau praktisi-praktisi kesehatan lain. Untuk menghindari atau mengurangi ini malah kita makannya berlebihan atau bahkan kita coba-coba makan aja deh. Nanti kalau misalnya aku makan ya gampang tinggal diobatin. Jangan sampai seperti itu ya, malah karena reaksi ini sangat berlebihan, kita tidak bisa prediksi bagaimana respon tubuh kita terhadap penyakit yang akan menyerang tubuh kita ketika kita terlalu nggak bisa mengontrol diri gitu. Jadi kita kalau udah tahu nggak bisa makan itu, ya udah kita bisa menghindari aja gitu. Lebih baik menghindari daripada kita mengobati lagi. Nah, dalam kemudian apalagi yang kita tidak boleh lakukan adalah jangan berhenti makan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Nah, biasanya ketika kita berkunjung ke dokter atau ahli-ahli gizi atau uh, profesi-profesi kesehatan lagi terus menyarankan, oh kita harus kurangi atau kita harus hindari makanan seperti ini. Itu jangan sampai kita terus-menerus untuk kayak istilah lainnya itu bandel aja makan atau minum gitu. Jadi itu nggak boleh ya. Kalau kita udah disarankan jangan minum ini, jangan minum itu, atau kurangin makanan ini, makanan itu, kita harus ikutin. Itu untuk kebaikan kita sendiri, Bapak Ibu ya. Oke, jadi ringkasannya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sharing bareng-bareng hari ini, yaitu intoleransi dan juga alergi. Jadi intoleransi makanan itu dia melibatkan atau dia lebih kepada proses pencernaan makanan gitu. Terus kita tidak terima atau tubuh tidak menerima makanan itu, terus kemudian mengeluarkan atau menyebabkan reaksi-reaksi seperti sesak napas atau detak jantung kita cepat dan sensasi terbakar dan bahkan gejala-gejala intoleransi makanan. Nah, itu merupakan proses atau kejadian intoleransi makanan. Jadi melibatkan sistem pencernaan yang saya bilang tadi bahwa dari mulut sampai kepada usus bahkan sampai ke pengeluarannya itu di anus. Nah, kejadian intoleransi ini bisa disebabkan karena keturunan kita atau apa pendahulu kita memiliki penyakit-penyakit tertentu yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan atau bisa karena kita kekurangan enzim pencernaan atau bahkan enzim pencernaan kita mengalami kerusakan atau di sistem pencernaan kita, di organ-organ pencernaan kita, yaitu dari mulut, kerongkongan sampai kepada anus itu ada kerusakan gitu, yang sehingga menyebabkan kita tidak bisa menerima makanan-makanan tertentu. Nah, untuk alergi sendiri itu balik lagi bahwa alergi itu melibatkan sistem imun atau sistem kekebalan, sistem pertahanan tubuh kita untuk kemudian memproduksi sistem imun ini digunakan untuk memerangi atau sebagai pertahanan terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun dalam kasus alergi, sistem imun ini tidak mengenali protein yang masuk ke dalam tubuh kita atau mengenali protein yang masuk dalam tubuh kita sebagai suatu benda asing yang harus kita keluarkan dari tubuh kita, terus menimbulkan reaksi yang sangat berlebihan gitu. Misalnya contoh kasusnya itu bisa kita alergi susu sapi. Ketika kita minum susu sapi terus uh, tubuh kita meresponnya secara berlebihan atau menganggap bahwa gula dalam susu sapi ini
adalah suatu benda asing yang harus kita keluarkan, harus kita hancurkan gitu. Nah, itu kemudian menimbulkan gejala-gejala seperti demam atau pembengkakan atau apapun itu yang sangat berlebihan gitu. Nah, terus dari kejadian ini Bapak Ibu, yang tidak boleh dan yang boleh tadi adalah yaitu selalu periksa label, informasikan ke kerabat atau orang-orang terdekat di sekitaran kita, dan juga jaga selalu kebersihan dimanapun kita berada, dan selalu membawa injeksi adrenalin. Saat kita sudah dikasih injeksi adrenalin, kita bawa selalu untuk menjaga jaga-jaga ketika misalnya kita terjadi reaksi di tempat-tempat umum, bahkan dimanapun kita bisa mendapatkan reaksi alergi itu, kita bisa langsung tangani dengan cepat menggunakan uh, injeksi adrenalin. Namun injeksi adrenalin ini kita harus ketahui bahwa itu harus berdasarkan resep dokter gitu. Dan terus apa yang tidak boleh yaitu, yang tidak boleh kita udah tahu itu alergi, kita malah makan, itu nggak boleh ya. Nggak boleh kita makan makanan yang memicu alergi dan juga intoleransi makanan, dan juga konsultasikan selalu dengan dokter atau ahli-ahli gizi atau tenaga-tenaga kesehatan lainnya terkait dengan masalah yang kita alami atau hal-hal yang sering kita alami gitu terkait dengan makan makanan yang akan kita makan setiap hari gitu, agar meminimalisir kejadian yang kita tidak harapkan atau kita tidak inginkan terjadi, atau kita tidak duga-duga terjadi malah menimbulkan reaksi yang sangat merugikan gitu. Jadi terus konsultasikan, dan juga kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus oh, aku nggak bisa makan ini makan itu karena bisa menyebabkan demam atau malah pusing atau dan lain sebagainya, masalah-masalah itu. Nah, untuk bagaimana kita memeriksa alergi itu dan intoleransi makanan itu bisa dengan tes alergi, yaitu skin test tadi atau tes darah, dari makanan, dan juga dengan menyingkirkan atau kita bisa diet makanan gitu. Dalam hal ini, Nutrik juga kemudian mengembangkan produk yang bisa kita kombinasikan gitu. Jadi ada solusi dari Nutrik di dalam perawatan juga. Kita bisa ada namanya kombinasi yang sinergis atau kombinasi yang saling bekerja sama untuk memberikan efek yang optimal terhadap masalah-masalah kesehatan, dalam hal ini alergi makanan dan juga intoleransi makanan. Nah, apa yang bisa kita pasangkan atau apa yang, oh, produk ini nih yang bagus kita berikan kepada pasien yang mengalami hal ini, karena tadi kita udah tahu nih terkait penyakitnya, apa yang menimbulkan penyakit. Oh, kita udah tahu, oh sepertinya ini tanda-tanda alergi makanan, oh sepertinya ini tanda-tanda intoleransi makanan. Nah, apa yang kita harus berikan dengan produk yang kita udah punya, kita apa yang bisa kita berikan? Kita belajar bersama bahwa Vitanetik, Vitanetik probiotik dan probiotik plus. Nah, di dalam Vitanetik ini tadi kita udah belajar terkait dengan ketika enzim kita nggak bisa mencerna dengan baik, nah kita bisa menggunakan probiotik dan probiotik plus. Ini memanfaatkan bakteri-bakteri atau probiotik atau bakteri yang baik untuk membantu kita menormalkan saluran pencernaan kita untuk mencerna makanan itu menjadi lebih baik, dan juga melindungi sistem pencernaan kita atau organ-organ pencernaan kita untuk kita bisa terima makanan yang akan kita makan. Dan dan bakteri yang terdapat di dalam probiotik dan juga probiotik plus ini itu dapat meningkatkan penyerapan laktosa. Jadi ketika kita makan minum susu atau makan-makan produk yang berasal dari susu, misalnya tadi kayak yogurt atau susu murni langsung, itu bakterinya itu bisa meningkatkan penyerapan. Jadi karena tadi enzimnya berkurang nih, oh kita nggak bisa, kalau misalnya berkurang berarti kita bisa terjadi misalnya
intoleransi terhadap susu atau alergi terhadap susu. Nah, itu kita bisa bantu dengan memberikan probiotik atau bakteri yang baik yang bisa mencerna makanan itu. Jadi bisa menurunkan reaksi alergi atau bahkan kita bisa menerima makanan gitu. Karena tadi melibatkan sistem pencernaan, kita bisa dibantu oleh bakteri untuk mencerna makanan itu untuk menjadi energi bagi tubuh kita sendiri atau manfaat-manfaat lain bagi tubuh kita sendiri. Jadi bisa kita pakai Vitanetik untuk kasus alergi maupun intoleransi makanan. Kita bisa dibantu bakteri. Nah, ini makanya kita bisa sebut bakteri ini menjadi bakteri baik gitu. Nah, terus apakah cukup dengan probiotik? Bisa kita menggunakan Revolutic Nutri Biospray dan juga Biospray Plus. Tadi ketika kita balik ke kasus sebelumnya, ada namanya kita tuh disarankan bahwa injeksi adrenalin tuh. Nah, ini kan harus berdasarkan resep dokter. Gimana kalau kita di tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan, kita atau bahkan orang-orang yang terdekat kita atau orang-orang di sekitaran kita udah mengalami reaksi-reaksi alergi itu, Bapak Ibu, itu kita bisa jadikan pilihan dulu. Biospray dan juga Biospray Plus ini sudah dirancang atau dibuat sedemikian rupa menjadi sediaan spray atau liquid atau cairan atau bentuk yang bisa disemprotkan di bawah lidah kita atau bisa kita kenal sebagai sublingual. Ini ada alasannya bahwa sublingual ini bisa uh, memberikan efek yang lebih cepat gitu. Jadi ketika kita mengalami reaksi alergi, terus fasilitas kesehatan atau bahkan kita jauh dari tenaga-tenaga kesehatan atau uh, fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang kejadian yang kita tidak inginkan di tempat yang jauh atau mungkin di keadaan darurat gitu yang tidak memungkinkan kita cepat mendapatkan perawatan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau praktik dokter, apotik dan lain sebagainya. Ini kita bisa bawa nih Biospray Plus di mana kemasannya udah kemasan traveling ini bisa. Jadi kita bisa semprotkan ke bawah lidah kita dan ini bentuknya sublingual jadi bisa memberikan reaksi yang cepat gitu bagi tubuh kita. Dan di dalam biospray ini, Bapak Ibu, udah mengandung vitamin C. Vitamin C ini dia berdasarkan penelitian juga dia sebagai antihistamin alami yang bisa mengurangi pembengkakan yang disebabkan oleh alergi. Jadi dia bisa mengurangi karena tadi tuh gejala alergi itu ada yang bengkak di bagian mata, di bagian bibir atau di bagian pipi kita. Nah, fasilitas kesehatan jauh atau dalam keadaan darurat kita udah bisa harus ditangani cepat nih kejadian alergi atau intoleransi makanan, kita langsung semprotkan aja Revolutic Biospray. Jadi Revolutic Biospray ini aman dibawa kemana-mana gitu karena uh, juga tadi kita sudah legal secara Badan POM juga, jadi kita bisa pakai gitu. Kita bisa pakai dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun kita bisa pakai ini karena dia cuma disemprot aja di bawah lidah tanpa memerlukan sistem pencernaan kita tadi. Nah, itu dia bisa memberikan efek bagi kita. Jadi, kombinasi Vitanetik, probiotik dan probiotik plus dan ditambah dengan Biospray Plus itu bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama. Satunya tadi bisa membantu untuk uh, mencerna makanan atau membantu penyerapan makanan. Biospray juga bisa meningkatkan atau menjaga kesehatan dari sistem imun kita atau juga dia bisa mengurangi gejala-gejala. Jadi saling saling menutupi gitu, kayak saling bekerja sama untuk memberikan uh, manfaat yang kita inginkan gitu. Nah, tidak hanya itu, kita juga ada green mix. Nah, green mix ini dia mengandung bahan-bahan alami yang bisa membantu sistem imun kita atau dia bisa mengurangi reaksi alergi terhadap misalnya kacang karena dia bisa mengurai cepat dan juga penelitian terbaru dia mengandung serat yang tinggi itu bisa memperbaiki
memperbaiki atau menormalkan kembali bakteri pencernaan, karena bakteri pencernaan ini menjadi bakteri organisme yang kita sangat butuhkan untuk mencerna makanan. Nah, ketika terjadi intoleransi atau alergi makanan, kita bisa dibantu dengan green mix untuk memperbaiki bakteri ini atau jumlah bakteri ini untuk kemudian nanti dapat membantu kita dalam mencerna protein-protein yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan untuk fitokompleks itu dari sari anggur, ini memiliki efek antiinflamasi atau peradangan gitu untuk mengatur respon imun dan bisa meringankan reaksi-reaksi alergi. Nah, sekian sharing kita hari ini Bapak Ibu terkait alergi dan juga intoleransi makanan, dan cukup dari saya kembalikan ke Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Evan yang sudah menjelaskan dengan luar biasa mengenai materi alergi dan intoleransi makanan. Nah, hari ini Alhamdulillah ramai yang sudah join, bahkan banyak nama-nama baru, luar biasa. Semoga semangatnya dijaga terus ya Bapak Ibu untuk ikut kegiatan webinar-webinar selanjutnya. Baik, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Evan? Saya baca. Oh, baik, silakan Bu Nuraini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Stefanus, materinya oke banget, luar biasa ya, menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Ya Bu. Ya, yang saya tanyakan, saya sih memang alergi nih, alergi ISPA ya, mulai dari SMP sampai 7 tahun ke belakang, waktu saya belum pakai biospray. Iya. Ini bagus banget sih biospray ya untuk alergi saya. Nah, yang saya tanyakan gini, saat saya waktu trip ke Bali tuh tidak sadar kan makanan-makanan seafood di sana. Terus setengah jam kemudian tuh terjadi reaksi yang luar biasa di lidah saya, jadi bengkak, hidung dan gatal banget tuh, jadi bersin-bersin. Saya kan juga tidak sedia sih obat untuk alergi ya, seperti Dexa kayak gitu-gitu, Cetirizine saya nggak sedia. Dan akhirnya saya ambil biospray, saya semprot 10 semprot, tiba-tiba berangsur-angsur bengkaknya, gatalnya, bersinnya itu berkurang. Sampai air mata saya derodos keluar semua. Itu hebat udang yang meracuni tubuh saya. Nah, di sini yang saya tanyakan itu zat apa ya? Tadi udah disebutkan kalau ada zat vitamin C yang bisa meredakan alergi. Selain vitamin C, apalagi yang bisa begitu cepatnya meredakan alergi saya gitu. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau untuk anak-anak, apakah boleh diberikan probiotik yang jenisnya kapsul itu ya? Usia berapa batasannya? Terus tadi juga disebutkan katanya injeksi harus selalu sedia adrenalin. Yang saya tahu, dokter alergi itu yang saya tahu ya, tidak pernah, jarang sekali sih melihat pasien-pasien dikasih injeksi. Karena kan juga ribet ya, harus ngajarin, apalagi orang awam seperti itu. Selain adrenalin, apa yang disarankan gitu untuk mencegah alerginya. Oke, itu aja sementara. Terima kasih Pak Stefanus. Baik, baik. Terima kasih Bu Nuraini. Kepada Pak Stefanus mungkin boleh mencoba menjawab terlebih dahulu. Oke, baik. Mana ya tadi? Terkait reaksi alergi yang Ibu rasakan tadi, di dalam biospray plus itu terkandung juga vitamin B kompleks, Bu. Oke. Terkait vitamin B kompleks itu ada B1, B2, B3, B5,
B6, B12 dan juga asam folat. Nah, reaksi ini zat aktif ini atau vitamin-vitamin B kompleks ini bisa membantu meringankan reaksi yang Ibu rasakan saat di Bali mengonsumsi seafood. Jadi ini berperan sama seperti halnya vitamin C juga tadi bisa menurunkan atau mengurangi reaksi alergi. Kayak vitamin B ini seperti kalau misalnya mual muntah itu kita bisa memanfaatkan vitamin B untuk menurunkan uh, kejadian mual muntah yang bisa kita rasakan. Jadi vitamin B ini jadi ada kombinasi Bu. Kalau kita misalnya mengalami mual muntah itu kita bisa manfaatkan vitamin-vitamin B, dan untuk vitamin C itu dia membantu untuk menurunkan reaksi yang peradangan yang tadi kita alami Bu, yang saat Ibu mengonsumsi uh, seafood ya di Bali ya. Ya, Ya, seafood. Nah, jadi itu zat aktif yang berperan dalam reaksi dalam biospray yang kita miliki. Jadi untuk dia lebih ke mengurangi aja gejala-gejalanya ya, Bu ya. ya. Ya, gitu. Oke. Tapi alhamdulillah reda, tidak sampai minum obat. Oh iya, iya 1 jam, 2 jam. karena Bagus. biospray dari kita juga udah disiapkan untuk sublingual. Nah, sublingual ini reaksinya lebih cepat, Bu, Ya, dibanding misalnya tablet itu harus mengalami proses absorpsi gitu, ya, penyerapan dalam tubuh, baru kemudian sampai ke sistemnya atau targetnya gitu baru memberikan aksi. Jadi harus diminum dulu, terus melewati lambung, usus, terus diserap atau di apa gitu, dan baru memberikan efek. Beda dengan sublingual, ketika kita semprotkan itu ada pembuluh darah di bawah lidah kita yang langsung ke target yang kita harapkan gitu. Nah, jadi ini membantu sekali saat Ibu nggak punya persediaan tadi, kayak misalnya cetirizine dan lain-lain, itu sangat membantu kita untuk di keadaan darurat. Itu bisa digolongkan dalam situasi darurat, kita langsung semprotkan, kita bisa manfaatkan vitamin B yang terkandung di dalam biospray Bapak Ibu itu sudah lengkap, vitamin B kompleks dan juga dibantu dengan vitamin C. Nah, itu sangat kombinasi gitu, kayak saling kerjasama untuk menurunkan gejala-gejala yang Bapak Ibu alami. ya. Terus yang kedua tadi boleh dibacakan kembali, Cak? Mbak Ica, saya boleh? Oh Maaf, iya, boleh boleh Tika ya, silakan menambahkan. Belum selesai yang pertanyaan belum saya 2 selesai. lagi loh, belum terjawab. Yang satu, boleh Siap, Ibu siap. Iya. ulangi lagi pertanyaannya, maaf. Eh, mohon maaf Bu, doa ini tadi yang kedua sama ketiga boleh tolong diulangi Bu? Nah ini nggak catat ya Mbak Ica ya. Ya. Untuk anak-anak probiotik Oh ya itu. bolehkah Oh ya. diberikan? Ya. Usia berapa batasannya? Terus untuk injeksi adrenalin itu kan Mm-mm. sangat jarang sekali yang saya tahu ya di rumah sakit injeksi ya, terutama injeksi mungkin untuk pasien-pasien yang betul-betul banyak komplikasinya mungkin diberikan ya. Tapi untuk pasien-pasien yang alergi, saya tahu tidak pernah diberikan namanya adrenalin. Kebetulan anak saya juga mulai kecil kan juga alergi berat tuh semua makanan karena ASI-nya kurang waktu itu, waktu menyusuin, sehingga anak saya alergi berat, alergi telur, coklat, udang, ayam, dan sebagainya. Sehingga diberikanlah untuk anti alerginya. Jadi telur juga diberikan, udang juga diberikan untuk anti alergi. Ternyata tidak ada hasil apapun. Nah, setelah saya memberikan biospray, berangsur-angsur berkurang, tapi belum berkurang banyak lah. Masih ada alerginya karena dia tidak intens pakai biospray. Nah, kalau saya, alhamdulillah untuk masalah alergi teratasi ya, seperti itu. Terus Baik, Bu. apa Untuk yang pertanyaan ya, oke. Jadi ya. kalau untuk injeksi adrenalin yang saya tahu ya jarang sekali diberikan. Mungkin dokter-dokter spesialis alergi itu memberikannya hanya obat oral aja seperti itu. Ya, baik, Bu.
Oh ya, untuk pertanyaan kedua dari Bu Nur Aini, kejadian untuk anak kecil misalnya, itu kita bisa di model gitu Bu. Di modeling kita mulai dari satu kapsul dulu per hari, satu kapsul per hari. Bisa, karena ini kandungannya hanya probiotik gitu Bu, atau bakteri-bakteri baik, kita bisa mulai dosisnya dari satu kapsul dulu. Oh, Namun kalau misalnya belum bisa menelan itu kapsulnya bisa dibukain aja Kak baru ya. di, Oke, ah, oke. terus bisa di gimana Jadi batasan usianya berapa? Batasan usianya? untuk ini di batas usianya saat ini bisa diberikan di bawah 6 bulan, di atas 6 bulan Bu, di atas 6 bulan Dari 6 maksud bulan saya. ya. Ya, di atas 6 bulan itu bisa dimulai dari dosis yang paling rendah. Kita coba dari satu kapsul itu bisa kita keluarin kalau misalnya kita bayi ya, anaknya itu belum bisa menelan, itu bisa diberikan perlahan-lahan. Kalau belum memberikan hasil, kita bisa istilah dalam farmasi di tapering dosis, jadi dinaikkan Iya. pelan-pelan, jangan langsung dari 1 jadi 5, nggak bisa. Jadi bisa. Apakah apakah boleh diberikan pada ibunya? Kalau ibunya menyusui kan bisa diberikan kepada ibunya. Ya, bisa Bu. Jadi jalan misalnya kalau misalnya masih bayi banget nih dan nggak bisa nelan atau apapun, itu ibunya bisa minum dan obat ini atau probiotik ini bisa dialurkan ke ASI gitu. Jadi Oh, bisa bisa dimodelin gitu. Jadi nutrisi yang dari ibu itu bisa mengalir ke anaknya saat menyusui. Jadi ibunya harus penuhi nutrisi dulu. Ketika ibunya sehat, pasti anaknya juga uh, bisa dikata bisa mengikut gitu. Jadi oke. dapat nutrisinya itu dari susu susu ASI. Nah, tadi spesialnya dalam biospray kita, biospray maupun biospray plus itu kita udah ada colostrum powder Bu. Colostrum powder ini saat kita melahirkan gitu, baru kita ibu-ibu melahirkan itu ada air susu yang paling pertama gitu, yang menetes paling pertama itu jangan sampai dilewatkan gitu. Itu bagus Iya. untuk pertahanan tubuh. Jadi pasti dokter atau perawat atau bidan, nah itu pasti eh, harus segera memberikan susu paling pertama gitu buat bayi yang baru lahir, karena itu sangat mengandung antibodi gitu. Jadi jangan Betul. lewatkan air susu pertama. Nah itu, nah tapi di dalam biospray kita bagusnya sudah ada colostrum powder ini kita manfaatkan Bu. Jadi ibunya bisa konsumsi kapsulnya aja, ibu yang minum kapsul, nanti anaknya bisa dapatkan manfaat itu dari air ASI yang air ASI yang bayi minum, air ASI dari ibu yang bayi minum. Iya, iya. Ya, maksudnya Ngomongnya gimana ya? repot. Iya, iya, ASI iya. dari Paham, 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 paham. ASI dari ibu, terus bayinya minum. Nah, eh, Aslinya manfaat itu diberikan kepada bayi gitu ya. ya benar gitu. Nah, tadi ada kolostrum. Nah, kan biasa mungkin karena kita lupa atau bisa terjadilah banyak kesalahan biasa atau kelupaan atau apapun itu, ada masalah-masalah teknis. Nah, itu kita bisa manfaatkan kok dari kolostrum powder gitu. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk kasus untuk anak bayi atau anak-anak kecil untuk bisa memperoleh manfaat dari biospray. Terus tadi injeksi adrenalin Bu, Ibu bilang nggak pernah dapat ya. Nah, untuk injeksi adrenalin ini itu isinya epinefrin Bu, harus Iya. berdasarkan resep dokter banget tuh. Jadi saat kejadian apa? Saat alerginya itu sudah sangat parah, dikasih obat ini, dikasih obat itu, dan terus malah menimbulkan reaksi-reaksi yang sudah sangat kita tidak bisa tangani. Kan dalam prinsip pengobatan itu kita mulai dari eh, pengobatan yang lebih ringan-ringan dulu Bu, jangan langsung dihajar di pengobatan yang sangat sangat kritikal atau sangat tinggi gitu. Nah, kita jadi pelan-pelan. Kalau misalnya kasusnya sudah sangat parah, baru bisa dokter meresepkan kepada apoteker berikan epinefrin gitu. Nah, baru jadi kejadian pemberian injeksi ini
tidak langsung diberikan gitu, oh aku ngerasa gatal atau aku bengkak gitu, terus langsung dikasih epinefrin, enggak Bu. Jadi saat orang udah pingsan terus nggak bisa makan atau minum atau apapun itu, udah nggak bisa tertolong atau nggak bisa cara apapun udah kita maksimalin, nah itu kita pakai epinefrin. Makanya Iya. dokter meresepkan misalnya, oh ini pasien kategorinya harus diberikan eh, injeksi ini apabila di kemudian hari atau di tempat yang kita tidak inginkan jauh dari fasilitas kesehatan, oh ini harus membawa injeksinya sendiri, dan pasti diedukasi dulu sama dokter dan juga teman-teman dari nurse gitu. Jadi pasti ada edukasinya bagaimana cara penggunaannya. Jadi nggak dilepas gitu aja kayak saya kasih injeksi, enggak, tapi teman dokter dan juga dari nurse pasti menjelaskan, oh ini cara pakai injeksinya, terus dari bagian farmasi juga pasti menjelaskan ini cara pakainya gini-gini. Tapi untuk lebih ke injeksinya pasti dia diedukasi oleh dokter dan juga dari tim nurse biasanya. Karena penggunaannya khusus kan injeksi, Bu. Iya, betul. Itu. Ya, Iya. jadi untuk adrenalin itu biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang rawat inap. Kalau udah sampai Ya, pasiennya udah jelek seperti itu ya pastinya rawat inap, Pak. iya Seperti benar itu. Bu. Jadi Ya. kejadian yang sangat udah darurat banget gitu dan nggak ada obat lagi yang bisa dia terima, kita bisa berikan epinefrin. Tapi Iya. harus berdasarkan resep dokter karena golongannya ini obat keras. Ya. Terus saya mau bertanya ya, zat apa yang ada di BioSpray ya? Saya tuh pakai BioSpray itu nggak lama 2 hari itu timbul sariawan. Gitu Eh, loh. Oke, baik, Bu Nur Aini, mungkin pertanyaan yang keempat ini boleh digabungin dengan pertanyaan Bu Antika. Bu Antika tadi mau bertanya ya, Bu ya? Nah, Bu Antika. Oh, oke, mungkin Bu Antika lagi tidak di Zoom. Boleh jawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu, Pak Evan. Oke, Heeh. kejadian yang mungkin ketika kita menggunakan biospray ini terus, oh kok malah sariawan gitu ya, gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Sariawan. Nah, dalam peristiwa ini, ketika Ibu mencoba, udah pernah coba ini kan ya pastinya, itu kayak rasanya ada asam-asamnya, terus ada kayak mirip-mirip asin juga kayak campur-campuran gitu kan Bu. Ya, saya udah 7 tahun Nah, pakai gitu loh. ya Sering benar. sariawan, sering sariawan anehnya kan. Tapi di sisi lain alergi saya sembuh gitu loh. Tapi mulut saya Iya. jadi sariawan. Ya, itu gini Bu. Jadi kandungan yang Kan? ini yang rasanya itu, yang rasa asam atau rasa Iya, rasa Bang. asin gitu, itu menarik air, Oh, jadi bisa menyebabkan itu. Jadi peristiwa. Jadi sel-sel di daerah sekitaran bibir kita atau di dalam mukosanya itu terjadi kekurangan air gitu. Jadi airnya itu ditarik dari dalam. Jadi kekurangan air terus jadinya membentuk apa sariawan gitu, kayak titik-titik sariawan gitu, karena kekurangan air aja itu Bu. Jadi kita sambil ini biasa untuk sediaan-sediaan spray, sediaan-sediaan yang disemprotkan itu, setelah kita pakai yang 2 menit atau 2 sampai 5 menit yang kita tahan itu, saya rekomendasikan untuk kita bisa kumur-kumur Bu. Jadi kumur-kumur ini untuk meminimalisir yang tadi Bu di kejadian Ibu, tapi ini biasanya sih pada individu tertentu, ada pada orang-orang tertentu, ada yang kena sariawan, ada yang biasa-biasa aja. Jadi hmm, untuk kasus Ibu, bisa Ibu setelah mendapatkan manfaatnya dalam 2 sampai 5 menit itu yang sesuai anjuran dari packaging ini yang ada di ya. belakangnya. Nah, itu Ibu bisa kumur-kumur langsung, terus langsung dibuang gitu. Ya, ya. Untuk Terima kasih meminimalisir efeknya. Pak Stefanus Ya, Bu. penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih Bu Nur Aini. Semoga jawaban dari Pak Evan terjawab semuanya dengan jelas. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali, 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari Bu Adik, atau Bu Etik, atau Bu Nunuk, atau Pak Astori mungkin, Bu Sufiati. Bu Naomi, mau bertanya Bu? Oh ya, baik, silakan Bu. Ya.
Ya, makasih Mbak Ica. Ini kedengaran ya Mbak Ica ya? Kedengaran, Bu, ya? Nah, jadi selamat sore Pak Stephen. Sore Bu. Nah, Pak Stephen, tadi pertanyaan Bu Aini sebenarnya sempat kepikiran ke saya juga. Dan itu kan yang paling banyak juga dialami pasien-pasien kita itu adalah setelah penyemprotan itu banyak yang sariawan. Iya. Kemudian walaupun sebenarnya kan penggunaannya kita sudah anjurkan bahwa untuk menggunakan pada saat menggunakan itu wajib menggunakan air apa namanya air panas. Oh ya. Minum air panas setiap kali habis penyemprotan. Kita berharap bahwa terjadi penyerapan yang cepat di sublingual. Nah, kira-kira menurut Pak Stephen, karena ini menyangkut tentang reaksi produk, ya, kemudian reaksi lokal, itu kan reaksi lokal ya Pak Stephen ya. Kira-kira penyebabnya dari dua produk kita itu kira-kira yang paling mana yang paling rentan Pak Stephen untuk terjadinya masalah iritasi tersebut? Karena kadang saya juga bingung. Kadang konsumen saya ngomong, Bu, saya tidak lanjutkan produknya. Kenapa saya bilang? Karena konsumen saya bilang bahwa terjadi iritasi di bawah lidahnya. Jadi dia nggak bisa lagi lama. Sementara kan penggunaan kita itu adalah sublingual. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Stephen, solusi yang bisa kita berikan ke pasien, ke konsumen, untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Karena terkadang saya, Pak Stephen, kalau sudah konsumen sudah ngomong begitu ya, jalan satu-satunya kan kita stopkan dulu sementara. Sementara kita pahami bahwa produk ini kan diharap penggunaan yang teratur. Setelah penggunaan itu kita berharap dia menggunakan secara kontinu. Secara kontinu karena di literatur daripada biospray kan sudah jelas penggunaan kurang lebih 5 sampai 6 bulan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Stephen, solusi apa Pak yang bisa kami berikan? Apakah kita hentikan penggunaan sementara dulu atau ada cara lain yang bisa diinikan? Kemudian yang kedua adalah dari dua produk itu resisten yang mana? Maksudnya resisten. Kira-kira resiko yang paling tinggi apa yang kemungkinan bisa menyebabkan iritasi lokal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak Stephen. Oke, baik Bu. Oke, saya mau coba jawab lagi. Jadi dua produk Nutrik dan Nutrik Biospray Plus dan juga Biospray ini tentunya yang paling resiko paling menyebabkan itu tentunya dari Biospray Plus karena kandungannya sangat-sangat kompleks juga lengkap. Di situ kita bisa baca bahwa mengandung vitamin premix. Terus yang kedua dalam bahan tambahannya itu ada asetik acid ya asam ya dan juga ada potasium sorbat. Nah, kedua bahan ini ketika ketemu dia akan ada istilah asidosis, jadi kehilangan cairan dari sel gitu. Jadi air yang di dalam sel itu ditarik keluar sehingga terjadi dehidrasi di dalam sel itu sendiri yang menyebabkan pengeringan, jadi kering. Nah, solusi dari pertanyaan satu, solusi dari kejadian ini, yang pertama tadi bisa meminum air. Jadi air panas itu boleh deh kita ganti dengan air yang biasa gitu, karena air panas air dingin ini Hangat ya. ya Dingin ya. ya kita bisa diganti dengan air dingin Bu. Jadi air yang maksudnya nggak hangat gitu, air biasa. Ya, air biasa itu bisa kita pakai karena bisa berpotensi kita kan nggak tahu nih kalau air hangat menurut kita bagaimana, terus yang tersampaikan atau yang ditangkap sama pasien kita atau customer kita itu malah air misalnya yang kita rekomendasikan pakainya suhu sekitaran
Ah, misalnya nih, berdasar yang kita anggap hangat itu berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu, misalnya yang kita anggap hangat itu di suhu 30 derajat, tetapi yang nyampe di pasien, oh ternyata suhu yang dianggap hangat oleh ibu itu 70 derajat, itu udah berbeda persepsi. Jadi kita main aja, kita kumur atau minum air itu di air yang uh, apa ya, suam-suam kuku istilahnya, atau kayak yang normal aja gitu, nggak dingin nggak panas, yang tengah-tengah gitu. Jadi kita satu persepsi gitu, kita satu pemahaman untuk suhunya. Jadi soalnya suhu antara kita dan juga mungkin saya dengan Mbak Ica mungkin beda gitu, maksudnya oh ini di saya nggak panas tetapi di Mbak Ica malah udah panas banget ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya kayak apa, peradangan gitu. Jadi selnya kita malah luka atau terjadi iritasi karena panas ini, Bu. Gitu. Jadi panas ini bisa disebabkan karena air panas tadi yang bisa melukai sel-sel itu. Itu yang kedua. Yang tadi kan asidosis, yang kehilangan cairan dalam sel yang ditarik keluar, terjadi dehidrasi. Terus yang kedua, air panas. Kita nggak tahu parameter panas ini apa gitu yang nyampe. Jadi kita amannya di air yang biasa aja gitu. Untuk minum, lebih baik kita minum kumur-kumur dulu, terus kita minum. Nah gitu. Jadi bagaimana kita mengakali gitu. Jadi itu yang apa, solusi yang bisa kita berikan untuk bisa mendapatkan manfaat dari Biostick Plus. Jadi tadi singkatnya bahwa air panas bisa menyebabkan ruptur. Istilah lainnya tuh ini, Bu, ruptur, kerusakan di sel gitu, kayak iritasi malah jadi kayak merah atau kayak gitu. Kayak maksudnya ruptur, kerusakan di sel-sel di mukosa di bawah lidah kita tuh, karena air panas jadi terjadi iritasi, terus terjadi kemudian merah atau bahkan luka di situ, sebabnya kan dari ketika intoleransi dari air panas ya, kita balik lagi itu intoleransi air panas gitu, Bu. Jadi kita pakai aja air yang dingin, semi panas lah, maksudnya air normal aja gitu bisa. Itu solusi yang kita bisa berikan bagi pasien itu ya, itu, Bu. Jadi air panas Jadi ini Pak jadi Pak Stefan, saya kan kadang coba untuk seperti yang Pak Stefan katakan bahwa coba untuk dilihat. Jadi kadang saya melakukan evaluasi penggunaannya, penggunaan airnya itu sebagaimana panasnya, karena saya curiganya juga seperti itu. Tapi terkadang pasien saya mengatakan, iya Bu, saya sudah pakai juga air dingin, tapi masih tetap seperti itu. Nah, akhirnya kadang saya bilang pakai air dingin pun dia juga demikian. Makanya saya bilang Pak Stefan, kira-kira solusinya ya pada saat kita sudah evaluasi ternyata air yang dia gunakan itu adalah air yang dingin juga, suam-suam hangat juga, tapi masih tetap terjadi iritasi Pak. Kira-kira Pak Stefan, kita bisa hentikan ini penggunaan dulu sementara atau gimana ya Pak? Jadi bisa kita gak langsung turunin secara drastis atau langsung hilangin dalam satu hari. Kita bisa tapering dosis, jadi diturun-turunin, Bu. Jadi misalnya di hari itu 5 semprot, bisa diturunin dulu kayak jadi 4 semprot, jadi 3. Kalau masih tetap jadi 2. Kalau misalnya masih tetap jadi 1, tapi kalau memang benar-benar nggak bisa berarti 0, dijeda. Jadi dalam proses dari pengobatan terapinya itu jangan langsung dihilangin gitu, Bu. Jadi kita bisa dapat manfaatnya itu, jadi gini, Bu, dari 5 semprot itu kita bisa turunin ke 4, jadi ditapering. Istilahnya itu ditapering, jadi penurunan dosis secara perlahan. Jadi tubuh juga bisa beradaptasi gitu. Tiba-tiba kemarin aku dihajar banyak banget, terus tiba-tiba hilang, pasti ada masalah lagi tuh, Bu. Jadi kita pelan-pelan, jadi
dari dari tubuh kita udah bisa beradaptasi gitu. Nah, bisa juga kita mulai dari angka satu semprot, terus naik 2 semprot, terus 3. Jadi ketika udah mulai misalnya tadi bapaknya udah jeda nih kan pertama pakai sekarang 5 semprot kan. Nah, itu bisa diturun ke 4, terus diturun ke 3, 2, 1. Nah, pas di 1 ternyata nggak ada reaksi lagi kan. Nah, itu bisa dipakai tiap hari dulu. Naikin lagi dosisnya jadi 2, baru 3, baru 4, baru 5. Jadi ada adaptasi tubuh untuk menerima hal ini. Tetapi kalau memang masih tetap dianjurkan untuk berhenti dulu. Gitu, Bu. Oke Pak Stephen, makasih banget sharingnya. Karena memang kadang saya berpikir seperti itu juga Pak Stephen. Mungkin akhirnya kadang bukan berpikir juga, mungkin akhirnya saran saya juga ke pasien seperti itu, kurangin dulu, jangan langsung berhenti. Nah, mungkin ya Pak Stefan, kita menyikapi, karena pasti mungkin bukan cuma saya aja yang mengalami case seperti ini ke konsumen saya. Apakah idealnya, ya saya tanya ke Pak Stefan lagi nih, kira-kira idealnya kita menggunakan biospray ini sebenarnya langsung 3 atau karena di sini kan 3-5 penyemprotan ya Pak. Apakah kita memang harus menyarankan dulu penggunaan 3 semprotan dulu, kemudian meningkat ke 5 atau gimana Pak? Sorry Mbak Ica, panjang banget pertanyaannya. Ibu, jadi kita kalau penggunaan pertama kita harus sesuai dengan saran penggunaan yang pada packaging di bagian belakang, Bu. Jadi tadi 3-5 semprot, kita mulai dari 3 terus nanti naik ke 4 atau 5 terus dipertahanin gitu, dimain-main di 3 dan 5. Tetapi ketika ada reaksi yang kita tidak inginkan, bisa perlahan diturunin, bahkan bisa dihentikan gitu. Kita bisa menggunakan produk biospray aja, biospray biasa, atau bahkan ketika kita masih ada produk misalnya kayak probiotik yang bisa kita gunakan, atau kayak misalnya produk pangan olahan seperti dari Green Mix. Jadi banyak cara untuk mengcover nutrisi yang kita nggak bisa dapatkan dari biospray, kita bisa dapatkan misalnya di kayak Green Mix atau dari Vita Complex dan Colaglo gitu. Ya Bu, kayak gitu. Jadi kalau udah nggak bisa, udah intoleran, disarankan dihentikan aja. Oke, makasih Pak Stefan. Baik. Makasih Mbak Ica. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Naomi sudah bertanya. Jadi untuk pertanyaan Pak Putra kurang lebih sudah terjawab ya Pak tadi ya? Jadi aku boleh tambahin dikit, prinsipnya gini, ketika penggunaan pertama, kita ikutin anjuran yang berdasar yang kita daftarkan ke Badan POM. Jadi ketika kita mau mendaftarkan, kebetulan saya di bagian regulasi untuk mendaftarkan izin edar dari BPOM ini, itu udah melewati pengujian-pengujian, kita sesuaikan dosis yang orang Indonesia punya. Jadi kita benar-benar memastikan mutu yang sampai di Bapak Ibu itu sudah sangat terjamin dari BPOM yang sebagai pengawas obatnya, dan juga kita udah memenuhi komitmen-komitmen mutu. Jadi barang yang sampai di Bapak Ibu itu sudah disetujui oleh Badan POM. Jadi ketika kita mendapatkan produk atau pertama kali menggunakan, kita ikuti saran yang ada pada kemasan. Tetapi ketika misalnya kita mengalami reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan seperti yang yang Ibu Nuraini dan juga Ibu Naomi sampaikan tadi, itu kita bagaimana kita mainkan gitu, bagaimana kita memberikan solusi-solusi dulu nih dengan cara tapering dosis atau meremodel gitu dosis, bagaimana dia bisa menerima manfaat yang ada dalam biospray ini dengan cara dilakukan penyesuaian atau adaptasi dulu dari 3, jangan langsung turun, 3, 2, 1, terus 1, 2, 3, 4, 5. Ketika tubuhnya udah bisa merespon, oh ini bagus nih buat diri saya, itu dipertahankan dan ikut kembali sesuai saran yang telah ditetapkan bersama gitu. Jadi prinsipnya usahakan
kita berusaha semaksimal dulu, baru kita kemudian berhenti dan kita cari solusi lain. Solusi lain, kita masih banyak produk dari pangan-pangan olahan seperti Green Mix, Vital Complex, dan juga Colaglow yang bisa kita manfaatkan nutrisinya untuk memelihara kesehatan kita setiap hari. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik. Mbak Ica, saya boleh tanya satu kali aja, satu kali dulu Mbak. Bentar Ibu Naomi, sepertinya tadi Pak Putra juga mau menyambungkan mungkin. Pak Putra, bagaimana? Apa sudah terjawab pertanyaan tadi, Pak? Iya Mbak Naomi, Mbak Ica sudah terjawab ya kan. Oke, ya. Cuman Baik. saya boleh ini nih, ngasih masukan sedikit nih buat Nutrik Mbak. Oh iya, boleh Pak Putra, silakan Pak. Jadi gini, ini menurut saya momen ini adalah momen yang kami tunggu. Nah, jadi next acara Zoom ini mungkin bisa bedah komposisi produk, Mbak. Kayaknya Oh, Pak Stefanus itu pakar deh gitu. Jadi nanti kan selama ini kan belum ada pakar dari Nutrik untuk masalah komposisi. Nah, ini nanti kita tunggu untuk bedah per produk, rasanya seru ini Mbak. Jadi kedepannya kita dalam mengatasi hal-hal teknis ya kan, seperti menangani healing krisis atau gimana, kita sudah mempunyai jawaban sesuai standar dari perusahaan. Apalagi tadi Pak Stefanus sudah meyakinkan bahwa dalam uji BPOM ya kan kita semua sudah teruji semua, jadi aman. Nah, cuman dalam kategori aman itu kan harus dijelaskan gitu. Kalau sudah ada pakar dari Nutrik ini sangat enak gitu Mbak buat kami semua. Jadi ditunggu next diskusinya masalah komposisi produk-produk dari Nutrik Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus. oke. Baik, Ya, terima kasih Pak Putra atas masukannya. Itu akan jadi catatan kita. Di sini juga ada hadir Pak Albert, Pak Tyson. Jadi nanti Ya. ke depannya semoga ada training khusus ya untuk pembedahan komposisi produk-produk yang ada di Nutrik. Oke, bagi Pak Ahmad ya. juga tadi kami apresiasi sangat baik untuk komposisi karena balik lagi ke pernyataan tadi, sangat omong kosong ketika kita berbicara atau kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang atau menjual produk kita, tapi kita nggak tahu penyakitnya, itu sangat omong kosong. Berbicara tentang sebuah obat atau suplemen kesehatan, tetapi kita nggak tahu masalahnya gitu. Dan terus ketika kita sudah tahu masalahnya, terus produk kita kita nggak tahu bedah tentang komposisi, dan itu sangat bagus untuk saran dari Pak Ahmad. Oke, baik, Bu Naomi, selanjutnya boleh mungkin Ya. atau pertanyaan lagi boleh Bu ya. Singkat aja ya Mbak Ica. Ya. Pak Stefan, saya mau ini kan saya apa namanya, satu hal yang sangat memberikan kegembiraan buat kita semua sebenarnya sore ini, karena kita sudah tahu bahwa di Nutrik ini kita sudah punya farmakologi, ya, bahkan Pak Stefan juga punya orientasi pada BPOM. Nah, yang pertanyaan saya ke Pak Stefan, kira-kira gimana nih Pak untuk MIMS daripada biospray kita? Kira-kira ada tidak keinginan untuk mendaftarkan? Karena kita kan sudah punya farmakolog ini. Gimana Pak Stefan? Yang mendaftarkan dari yang produk yang mana ya Bu ya? Biospray kita, yang dua ini, untuk masuk di MIMS. Di MIMS. Ya. Nah, karena sebenarnya saya selalu ngomong kan sama Mbak Ica, sebenarnya kenapa produk kita ini jadinya bukan tidak se-booming yang di sebelah ya. Mereka sudah lama dan masuk ke Indonesia baru, tapi cukup booming dan cukup menggoyangkan lah ya. Karena kenapa hak paten mereka itu ada. Nah kita nggak bisa ya Pak Stefan ya. Namanya kita orang Indonesia, medicine kita masih sangat terpengaruh dengan MIMS itu, dan juga akan sangat mempengaruhi terhadap konsumen. Nah, kira-kira Pak Stefan bisa enggak nih, gimana bisa ke MIMS gitu? Apakah ada
ada perencanaan atau bagaimana, Pak? Oke, baik dari saya untuk kemudian proses untuk masuk MIMS, apakah ada apa enggaknya, perlu diketahui bahwa saat ini saya di Nutrik saat ini baru jalan 2 bulan, tiga bulan lah. Iya, jadi untuk kebijakan itu belum ada dan melihat dari produk Nutrik ini, untuk kemudian mau masuk di MIMS sangat banyak banyak step yang akan kita daftarkan dan bahkan kita harus menyesuaikan regulasi-regulasi Indonesia. Kemudian bisa dari kayak banyak alur-alurnya Bu yang kita harus siapkan gitu, dan kemudian bisa saja itu dari yang pertama ada uji uji praklinik maupun uji klinik gitu ya, uji klinik, dan itu saat ini kita masih suplemen kesehatan juga Bu, jadi belum terlalu untuk saat ini belum 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 mengarah ke MIMS gitu. Mungkin di kemudian hari ada dan juga yang kedua ini kita teknik MLM juga ya Bu. Untuk maksudnya di produk sebelah itu, apakah produknya masuk di sistem MLM atau gimana, Bu? Iya, jadi jangankan bicara tentang produk ya, bicara produk yang dari luar, sedang jamu juga kan sudah bisa masuk Iya. kepada MIMS itu. Jadi kalau kata Pak Stefan nggak ada uji klinisnya nih biospray, mungkin saya memperkenalkan diri, saya yang telah melakukan uji klinis terhadap iya. biospray ini ya, karena saya bekerja sama dengan saya dikontrak waktu itu oleh SBC. Oh iya, mantap. Nah, Pak Chandra. Jadi tentang uji klinisnya kita sudah punya, bahkan Udah. itu juga jurnal nasionalnya itu dan internasionalnya ada. Oh Nanti iya. mungkin Pak Stephen bisa lihat di Google untuk itu. Jadi kemarin saya sama dengan SBC untuk uji klinisnya, dan itu dilakukan di lab klinik Fakultas Kedokteran Hewan Unhas Makassar. Oh, Unhas. Oh iya, Bu. Apa namanya? Saat ini untuk kebijakan dari MIMS, untuk produknya masuk di MIMS atau skala itu, saya belum terlalu ini Bu, karena saya juga masih baru banget Jadi di. mungkin ya saran saya ya, karena Iya. kenapa saya berbesar hati, ada harapan karena pertama kalinya kita Indonesia punya farmakolog untuk Nutrik. Berarti memang itu kan salah satu persyaratan juga, dan kemudian itu juga suatu hal yang akan memberikan dampak kepada Nutrik Indonesia, bahwa secara legalitas dari farmasi kita punya. Jadi itu aja barangkali Pak Stefan, mungkin PR karena saya mungkin terlalu banyak mengambil waktu ya buat agar bagaimana bisa masuk supaya produk kita juga bisa booming kayak yang lain. Karena rata-rata memang medisi orang dokter-dokter kesehatan butuh kepatenan. Kita kan bilang hak paten ya, tapi kita kan belum bisa bilang kita paten kalau belum masuk MIMS, itu aja. Ya, jadi sebagai tambahan informasi juga Bu, saat ini di perusahaan kita itu kita lagi, karena kita ada aturan baru nih dari BPOM dan juga dari pemerintahan lah, regulasi pemerintahan Indonesia. Jadi ada perubahan regulasi, jadi harus sekarang berdasarkan quality yang ditetapkan atau good distribution practice atau cara distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang baik. Nah, itu kita lagi bentuk penjaminan mutunya gitu. Jadi mutunya itu benar-benar bisa terrecord, benar-benar kita bisa memberikan jaminan bahwa produk yang kita siapkan ini benar-benar produk yang terjamin mutunya gitu. Jadi produk yang kita akan edarkan di negara kita itu, negara Indonesia, sudah diawasi dengan baik oleh SDM yang kompeten di bidangnya, dan juga yang kedua kita tetap
dipantau dan juga tetap dikendalikan oleh BPOM dengan cara berdasarkan quality dari dokumen-dokumen yang ada di Indonesia. Dan saat ini itu yang lagi saya bentuk untuk membuat sistem mutu yang baik sehingga produk yang sampai di Bapak Ibu benar-benar produk yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dari negara asal gitu Bu. Terus nah itu lagi yang kita persiapkan dan itu prosesnya sangat panjang karena di Nutrik ini ada pengolahan dan juga suplemen kesehatan. Jadi ada dua BPOM, ada dua divisi BPOM yang terlibat dalam kegiatan operasional pemastian mutu dan juga good distribution practice atau cara distribusi obat yang baik gitu Bu. Jadi ini lagi kita siapin gimana sistemnya itu sangat seperti ISO Bu. Jadi ISO terkait dengan komitmen-komitmen perusahaan, SOP-SOP dan semua kita ada lagi bentuk. Nah itu sementara kita bentuk untuk saat ini terus juga kita halal lagi pengurusan untuk halal dan juga iklan-iklan gitu Bu. Jadi iklan-iklan brosur yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu nantinya di lapangan. Ya Bapak Ibu dalam mengedarkan produk-produk Nutrik ini bisa sangat aman dari kasus-kasus hukum gitu. Kita daftarin dulu brosurnya gitu Bu. Jadi kita daftarin brosurnya untuk kita dapat persetujuan dari BPOM. Baru kita kemudian kita daftarin brosur baru. Jadi ada brosur baru nanti untuk kebutuhan Bapak Ibu di lapangan ketika misalnya by verbal gitu menawarkan produk, mengenalkan produk kita itu semua udah tertelusur oleh BPOM. Jadi kita dalam pengedarannya udah sangat-sangat baik gitu. Jadi maksudnya udah terjamin gitu dari brosurnya, tidak hanya brosurnya tetapi dari produknya beredar itu sudah dengan persetujuan BPOM. Jadi gitu Bu. Itu yang lagi kita ngurus saat ini dan beberapa udah mulai baik dan kemudian mungkin kita bisa pikirkan lagi untuk bisa kita naik NIMS ya Bu. Jadi bagaimana kita bisa mau naik NIMS kalau kita urusin dulu nih BPOM-nya gimana quality yang dimaksud BPOM itu seperti apa kita bentuk terus kita nanti kita kan jangka panjangnya pasti MIMS, pasti perusahaan pasti memikirkan gimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita nih buat daftarin di MIMS. Nah itu kita bentuk dulu dari kualitasnya. Gimana kita mau naik di MIMS ketika kualitasnya belum dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin mutu itu sendiri Bu. Jadi prosesnya masih agak panjang dan itu kita berikan informasi kepada Ibu gitu Bu. Sedikit lagi saya tambahkan sedikit Pak. Mohon Ya, dikit lagi baca sedikit lagi. Ya, Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang brosur dan apa segala macam, sebenarnya dari dulu kita udah dilengkapi oleh SBC ya Pak. untuk ya, Mungkin memang artinya cuman mungkin memang satu aja kalau saya ya gimana bisa masuk MIMS karena MIMS itu akan menentukan kepatenan kita itu aja. Oke, ya. baik. Baik ya, mungkin saya izin menjawab ya. Yang pertama untuk brosur itu memang sebelumnya sudah luar biasa dari SBC, namun sekarang memang ada peraturan ketat dari BPOM, jadi kita harus mengikuti peraturan mereka untuk membuat brosur sesuai ketentuan mereka. Kemudian menjawab atau meluruskan sedikit ya Bu Naomi yang mengenai yang pengajuan MIMS itu. Jadi seperti kita semua ketahui yang hadir-hadir di sini, kalau Nutrik ini terdaftar sebagai perusahaan multi level marketing, di mana untuk penjualannya itu direct selling seperti yang dilakukan oleh member-member kita saat ini, di mana untuk penjualannya di marketplace saja tidak diperbolehkan, begitu juga di apotek. Jadi memang untuk pengajuan MIMS itu sesuai dengan peraturan pemerintah saat ini ya masih belum memungkinkan gitu. Untuk perusahaan sebelahnya saya tidak tahu resminya bagaimana mereka mendaftarkan diri di Indonesia yang membuat mereka bisa mendaftarkan itu. Yang jelas untuk saat ini yang diajukan oleh Nutrik itu tidak memungkinkan untuk mengajukan MIMS itu. Tidak tahu ke depannya ya Bu Naomi. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu karena sudah 2 jam, jadi webinar hari ini bisa dibilang webinar yang luar biasa, yang sangat luar biasa diskusinya, pertanyaannya luar biasa, dan sejauh ini yang paling lama, tapi alhamdulillah semuanya sampai saat ini masih mengikuti acara sampai akhir. Nah, untuk bulan depan ya Bapak Ibu ya, kita juga ada materi yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai penyakit PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Jadi untuk ibu-ibu terutama di sini,
jangan sampai lewatkan. Jadi untuk bulan depan ditunggu kehadirannya di webinar kita. Oke Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri boleh dibuka kameranya terlebih dahulu untuk foto bersama. Yang bisa on cam silakan on cam, yang tidak bisa tidak apa. Pak Ari sudah, Pak Ansori sama Pak Putra sudah. Oke, Bu Nina sudah, Pak Tyson, Bu Nur Aini. Oke. Baik. Oke, yang lain mungkin tidak bisa tidak apa. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, kali lagi pose cuan. Oke, 1, 2, 3. Ya, ketiga bebas, gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Luar biasa materi kita hari ini. Bahkan di tengah-tengah acara tadi, ini Bu Kamida sudah keluar. Jadi Bu Kamida juga sempat input dan add-on untuk kejar trip Vietnam. Nah, untuk Bapak Ibu lainnya ada Bu Etik, Bu Susiati, Bu Adik, jangan kalah untuk tetap kejar inputan dan kejar add-on biar lebih ramai kita berangkat ke Vietnam. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Stefanus yang sudah menjelaskan dengan luar biasa, kepada Bu Nur Aini, Pak Putra, Bu Naomi yang sudah bertanya. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang kurang jelas boleh chat saya saja Bapak Ibu biar nanti saya sampaikan kepada Pak Stefanus. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.